Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian bahwa salah satu kemenangan terbesar dalam sejarah Islam justru terjadi tanpa peperangan? Peristiwa itu dikenal sebagai Perjanjian Hudaybiyah, sebuah peristiwa yang mengajarkan bahwa kesabaran, kebijaksanaan, dan perdamaian dapat membawa kemenangan yang jauh lebih besar daripada peperangan. Kisah ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Suatu malam, Rasulullah SAW bermimpi memasuki Masjidil Haram bersama para sahabat untuk melaksanakan umroh. Rasulullah meyakini bahwa mimpi tersebut merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau mengajak para sahabat berangkat menuju Mekah. Sekitar 1.400 sahabat ikut dalam perjalanan ini. Mereka mengenakan pakaian ihram dan membawa hewan kurban sebagai tanda bahwa tujuan mereka adalah beribadah, bukan berperang. Perjalanan menuju Mekah berlangsung dengan penuh semangat. Para sahabat merasa sangat bahagia karena berharap dapat kembali mengunjungi Ka'bah yang telah lama mereka tinggalkan setelah hijrah ke Madinah. Namun ketika kaum Quraisy mengetahui kedatangan kaum muslimin, mereka merasa khawatir dan marah. Mereka tidak ingin Rasulullah dan para sahabat memasuki Mekah. Quraisy kemudian mengirim pasukan berkuda untuk menghadang perjalanan kaum muslimin. Melihat situasi tersebut, Rasulullah SAW tidak memilih jalan peperangan. Beliau justru mencari jalur lain agar tidak terjadi pertumpahan darah. Akhirnya, rombongan kaum muslimin tiba di sebuah daerah bernama Hudaybiyah yang terletak tidak jauh dari Mekah. Di tempat inilah peristiwa penting itu akan dimulai. Setelah tiba di Hudaybiyah, beberapa utusan Quraisy datang untuk menemui Rasulullah SAW. Mereka ingin mengetahui tujuan kedatangan kaum muslimin. Rasulullah menjelaskan dengan tegas bahwa beliau dan para sahabat datang hanya untuk beribadah dan menghormati Baitullah, bukan untuk berperang. Salah seorang utusan Quraisy yang bernama Urwah bin Mas'ud, mereka kagum ketika merasa melihat kecintaan para sahabat pada Rasulullah. Ia melihat bagaimana para sahabat begitu menghormati dan memuliakan Nabi mereka. Setelah kembali kepada Quraisy, ia mengatakan bahwa dirinya belum pernah melihat seorang pemimpin yang begitu dicintai oleh para pengikutnya seperti Nabi Muhammad. Untuk memperjelas maksud kedatangan kaum muslimin, Rasulullah kemudian mengutus Utsman bin Affan ke Mekah. Namun setelah beberapa waktu, muncul kabar bahwa Utsman telah dibunuh oleh Quraisy. Kabar ini membuat suasana menjadi sangat tegang. Para sahabat merasa sedih sekaligus marah. Mereka siap membela saudaranya dan siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Di bawah sebuah pohon di Hudaybiyah, Rasulullah mengajak para sahabat untuk berbaiat atau berjanji setia. Mereka berjanji akan tetap bersama Rasulullah dan siap berjuang jika diperlukan. Peristiwa ini dikenal dengan Baiat Ar-Ridwan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan mengabadikan peristiwa tersebut dalam Al-Quran sebagai bukti keridhoannya kepada para sahabat yang ikut berbaiat. Namun tidak lama kemudian diketahui bahwa terbunuhnya Utsman ternyata tidak benar. Situasi kembali mereda. Melihat bahwa peperangan dapat dihindari, Quraisy akhirnya mengirim seorang tokoh bernama Suhail bin Amr untuk melakukan perundingan damai dengan Rasulullah. Setelah melalui pembahasan yang panjang, kedua belah pihak sepakat membuat sebuah perjanjian yang kemudian dikenal dengan Perjanjian Hudaybiyah. Isi perjanjian itu diantaranya gencatan senjata selama 10 tahun, mengembalikan orang Quraisy yang masuk Islam. Apabila ada orang Quraisy yang berniat masuk Islam tanpa izin keluarga, harus dikembalikan. Namun, jika orang Muslim mau kembali musyrik, maka tidak diperbolehkan kembali ke Madinah. Suku-suku Arab boleh menjadi sekutu Quraisy ataupun Muslim. Rombongan Muslimin dilarang memasuki Mekah tahun ini, baru boleh tahun depan hanya selama 3 hari. Perjanjian ini diikat atas dasar kesadaran dan kesediaan. Ketika mendengar isi perjanjian tersebut, banyak sahabat merasa kecewa. Mereka merasa beberapa syarat perjanjian tampak lebih menguntungkan pihak Quraisy. Namun Rasulullah tetap menerima perjanjian itu dengan penuh kebijaksanaan. Beliau melihat manfaat yang jauh lebih besar di masa depan. Saat perjanjian sedang ditulis, tiba-tiba datang seorang muslim bernama Abu Jandal. Ia berhasil melarikan diri dari penyiksaan Quraisy dalam keadaan tangan dan kakinya masih terbelenggu. Dengan penuh harapan, Abu Jandal meminta perlindungan kepada kaum muslimin. Namun karena perjanjian hampir selesai disepakati, Rasulullah SAW harus mengembalikannya kepada Quraisy sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Peristiwa ini sangat menyedihkan bagi para sahabat. Meski demikian, Rasulullah tetap memegang teguh janji yang telah disepakati.
Beliau menenangkan Abu Jandal dan meyakinkannya bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Setelah perjanjian selesai, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menyembelih hewan kurban dan mencukur rambut sebagai tanda berakhirnya ihram. Awalnya para sahabat merasa berat karena tidak jadi memasuki Mekah. Namun setelah beliau melihat Rasulullah melakukannya terlebih dahulu, mereka pun mengikuti beliau. Kaum muslimin kemudian kembali ke Madinah. Sekilas peristiwa ini terlihat seperti kekalahan, namun kenyataannya justru sebaliknya. Dengan adanya perdamaian, dakwah Islam berkembang dengan sangat cepat. Banyak orang Arab mulai mengenal Islam tanpa adanya peperangan. Jumlah orang yang masuk Islam semakin bertambah. Kedudukan kaum muslimin juga semakin kuat. Hanya dalam beberapa tahun, hasil dari perjanjian Hudaybiyah mulai terlihat. Perjanjian ini menjadi jalan menuju peristiwa besar berikutnya, yaitu Fatu Mekah atau pembebasan kota Mekah. Dari perjanjian Hudaybiyah, kita belajar bahwa kemenangan tidak selalu diraih dengan kekuatan senjata. Terkadang kemenangan terbesar justru lahir dari kesabaran, kebijaksanaan, menahan emosi, dan kemampuan menjaga perdamaian. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk selalu mengutamakan musyawarah, kesabaran, dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.